Pancasila, cendekiawan, dan anti korupsi dalam isu-isu nyata di Indonesia. Video ini akan membahas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan jati diriku sebagai cendekia, warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila, serta warga negara Indonesia yang anti korupsi. Selain isu-isu tersebut, sebelumnya juga akan dibahas perihal pengertian dan poin-poin penting terkait materi, dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mahasiswa dan juga memerinci konsep yang akan disajikan di dalam video ini. Pertama, dalam jati diriku sebagai cendekia akan dibahas mengenai pencarian jati diri seorang mahasiswa sebagai seorang yang terpelajar agar mereka mampu menjadi contoh yang baik bagi sesamanya, baik dalam kehidupan kampus maupun dunia kerja atau dalam kesehariannya. Kedua, dalam warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila akan dibahas mengenai masalah kebangsaan, kenegaraan, dan kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam situasi dunia yang dinamis agar mahasiswa dapat ikut terlibat membantu memecahkan masalah-masalah tersebut dan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Setelah itu dalam warga negara Indonesia yang anti korupsi akan dibahas mengenai hal-hal terkait definisi korupsi, penyebab korupsi, sampai strategi pemberantasan korupsi agar mahasiswa dapat memahami hal-hal terkait kejahatan korupsi dan agar kelak mereka menjadi generasi yang anti korupsi. Filsafat itu sendiri merupakan dasar atau bahkan fondasi dari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Singkatnya, ilmu filsafat dapat diartikan sebagai cara berpikir yang memengaruhi dan mengubah bagaimana kita hidup. Nah, filsafat itu sendiri memiliki karakteristik yang kritis, radikal, sistematis, dan rasional. Kritis artinya kita harus memilah-milah dan memberi penilaian terhadap objek yang dikaji. Dengan berpikir kritis, kita harus memahami dan mengevaluasi sebuah informasi. Radikal berarti kita harus berpikir secara mendalam. Dengan karakter ini, kita dapat memahami persoalan sampai ke akar-akarnya. Kemudian sistematis memiliki arti sebagai keteraturan, tatanan, dan saling keterkaitan. Dengan berpikir sistematis, kita dapat memiliki langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan sesuatu. Kemudian rasional juga menjadi salah satu karakter yang tidak dapat dilepaskan dari filsafat, karena filsafat itu sendiri mencakupi logika yang kerap dikaitkan dengan rasionalitas dalam berpikir. Banyak yang berpikir bahwa ilmu filsafat adalah ilmu yang dapat membuat manusia jauh dari agamanya, atau bahkan menjadi gila. Namun, anggapan tersebut sama sekali tidak benar. Justru, ilmu filsafat merupakan dasar atau bahkan fondasi dari ilmu-ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk kerap berpikir filosofis, yakni dengan menjadi lebih kreatif dan kritis. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai Universitas Indonesia atau UI. Nilai itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu tatanan yang dapat dijadikan panduan bagi seseorang untuk menimbang, memilih, atau memutuskan suatu alternatif dalam berbagai situasi yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Universitas Indonesia itu sendiri memiliki 9 nilai dasar yang bertujuan untuk mendukung perwujudan visi UI dan wajib dilaksanakan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabaran, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada peraturan. Pertama, kejujuran. Dalam 9 nilai UI, kejujuran merupakan sebuah nilai yang menuntut Sivitas Akademika UI untuk senantiasa bersifat lurus, ikhlas hati, serta bertindak dan berkata dengan benar. Nomor 2, keadilan, yakni memberikan perlakuan yang sama dan secara adil kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Indonesia tanpa memandang bulu. Ketiga, kepercayaan. Keterpercayaan itu sendiri merupakan sebuah nilai dasar yang menuntut agar dapat bersikap dan berperilaku dengan amanah dan dapat dipercaya, baik dalam menjalankan suatu mandat maupun dalam melaksanakan suatu kegiatan dan kewajiban.
Yang keempat adalah kemartabatan. Kemartabatan itu sendiri merupakan sebuah nilai yang menuntut komitmen Sivitas Akademika Universitas Indonesia untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam segala situasi. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki arti sebagai bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan. Yang keenam, kebersamaan. Kebersamaan merupakan sebuah nilai dasar yang menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan setiap sivitas akademika UI. Yang ketujuh, keterbukaan. Keterbukaan merupakan suatu nilai dasar yang menuntut untuk bersikap terbuka, baik nurani maupun sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain secara terbuka, secara akademik untuk bertindak dan berpikir secara kritis. Yang kedelapan, kebebasan akademik. Nilai ini menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk melihara dan memajukan ilmu pengetahuan, serta dalam menyampaikan pikiran dan pendapat baik di dalam lingkungan UI maupun forum akademik lainnya. Kepatuhan pada peraturan. Nilai yang terakhir ini memiliki arti sebagai kewajiban untuk melaksanakan sebuah kegiatan di lingkungan Universitas Indonesia dengan mematuhi semua aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada. Nilai-nilai Universitas Indonesia tersebut dapat dijadikan sebagai suatu landasan, penilaian, alasan, bahkan motivasi dalam berperilaku yang terkait dengan peristiwa dan situasi yang ada di Universitas Indonesia. Nah, nilai-nilai itu juga memiliki fungsi sebagai rumah dan lumbung pengetahuan, mewujudkan visi yang dimiliki Universitas Indonesia, serta sebagai teladan dan kekuatan moral bagi masyarakat, terutama Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Berbicara tentang karakter memang bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan sesuatu yang dibentuk dari usaha manusia. Usaha-usaha dalam membentuk karakter yang baik dan kuat itu sendiri dapat kita lakukan dengan meningkatkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan kecintaan untuk belajar. Karakter yang baik dapat ditumbuhkan melalui pengalaman, pengorbanan, pendidikan, dan pengaruh dari lingkungan sekitar yang baik pula. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dalam artian etimologis, istilah karakter berasal dari bahasa Latin character yang artinya watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Kualitas karakter menggambarkan bagaimana seseorang terlibat dan berperilaku dalam bermasyarakat. Kualitas baik karakter seseorang dapat dilihat dari beberapa perilaku, seperti peduli dan perhatian, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta memiliki motivasi, semangat, dan daya juang yang tinggi. Terdapat berbagai cara dalam membentuk karakter baik, misalnya melalui pendidikan karakter. Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan karakter dilakukan dengan mengenalkan mahasiswa kepada nilai-nilai universal sehingga mereka mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip kebaikan yang ada di lingkungannya. Pendidikan karakter harus dapat mengajarkan mahasiswa tentang nilai moral dan pengaruhnya terhadap pendidikan, mengenali nilai afeksi dan kepedulian, dan memahami perilaku yang tepat dalam menjalankan nilai tertentu. Pada dasarnya, ada beberapa hal yang memengaruhi kekuatan karakter, seperti kreativitas, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kecintaan untuk belajar. Namun sejatinya setiap orang, termasuk mahasiswa, memiliki tanggung jawab atas perkembangan karakter yang ada pada dirinya masing-masing. Karakter tersebut dapat tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang memfokuskan pada nilai atau value dan moral manusia yang berkenan dengan tindakan manusia. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang memiliki banyak arti, seperti akhlak, watak, dan adat atau kebiasaan. Nah, menurut KBBI,
Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Seringkali etika dan berbagai istilah etika lainnya dianggap sama, seperti etiket, kode etik, moral, dan norma. Namun sebenarnya, istilah-istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Etiket adalah ketentuan yang mengatur sikap sopan dan santun, kode etik adalah pedoman menjaga prinsip profesionalitas dalam bekerja, moral adalah cara seorang untuk bertindak, norma adalah petunjuk bagaimana berperilaku yang baik. Sedangkan etika itu sendiri memiliki arti yang lain. Etika dapat dianggap sebagai ilmu mengenai moralitas. Etika juga merupakan bagian dari penyelidikan filsafat, yaitu kapasitas untuk berpikir kritis, radikal atau mendalam, dan analitis mengenai putusan moral dan nilai dari tindakan individu. Nah, terdapat manfaat dalam memahami etika. Dalam kehidupan bermasyarakat misalnya, jika tidak menjaga etika dan moral, tentu akan mendapat predikat atau label yang kurang baik. Untuk itu, dengan mengetahui etika, kita juga akan mengetahui tata krama yang mana akan sangat berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada juga yang namanya etika dalam berbisnis. Dalam berbisnis, moral dan perilaku menjadi aspek yang penting demi keberhasilan suatu bisnis. Apabila kita mengetahui etika bisnis, bisnis kita akan cenderung mengalami kesuksesan. Kemudian selanjutnya ada kaidah-kaidah etika, yaitu etika deskriptif, etika mateetika, etika normatif, dan etika terapan. Etika deskriptif mengkaji tentang gambaran perilaku dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan atau tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika mateetika mengkaji tentang ucapan atau kaidah bahasa yang berlandaskan aspek moralitas. Etika normatif mengkaji apa yang harus dirumuskan secara rasional dengan menggunakan prinsip etis. Sedangkan etika terapan mengkaji tentang kasus-kasus yang harus dicermati secara kritis dan rasional. Penalaran eduksi mempersamakan makna proposisi dalam redaksi yang ada. Penalaran langsung oposisi. Penalaran ini terdiri atas 4 komponen, yaitu kontradiksi, kontraris, subkontraris, dan subalternasi. Kontradiksi memiliki arti sebagai pertentangan antara dua proposisi yang satu menyangkal yang lain tanpa menambah pernyataan positif. Kontraris memiliki arti sebagai dua proposisi yang tidak mungkin keduanya benar. Subkontraris memiliki arti sebagai perlawanan dua proposisi partikular yang subjek dan predikatnya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Sementara itu, subalternasi memiliki arti sebagai perlawanan dua proposisi yang subjek dan predikatnya sama, kualitasnya sama juga, tetapi kuantitasnya berbeda. Selanjutnya, penalaran langsung eduksi. Penalaran ini juga terdiri dari beberapa hal, seperti konversi, inversi, dan kontraposisi. Konversi merupakan penalaran langsung dengan mengganti posisi subjek dan predikat dari suatu proposisi tanpa mengubah pesan yang terkandung di dalamnya. Merubah kedudukan berarti term sebagai subjek dalam proposisi menjadi predikat dalam sebuah konklusi, begitupun sebaliknya. Sedangkan inversi merupakan penalaran langsung dengan solusi penegasan subjek dan predikat yang ada di proposisi. Sementara itu, kontraposisi merupakan penalaran langsung bagaimana menukar posisi subjek dan predikat dan kemudian menegasikannya. Kontraposisi terbagi lagi atas kontraposisi penuh dan kontraposisi sebagian. Kontraposisi penuh berarti menukar posisi subjek dan predikat serta mempertegas keduanya berdasarkan proposisi pada awalnya. Kontraposisi sebagian berarti menukar posisi subjek dan predikat serta menegasikan predikat proposisi awal menjadi sebuah subjek dalam penalaran. Indonesia merupakan negara yang terbentuk melalui suatu proses sejarah yang dimulai dari kesadaran akan persatuan yang muncul karena proses panjang perjuangan bangsa. Indonesia juga merupakan negara dengan keberagaman suku, budaya, ras, adat, hingga agama. Keberagaman tersebut perlu disatukan oleh ideologi dan hukum dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, nilai-nilai Pancasila juga penting untuk dipelajari, dimengerti,
dan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang warga negara Indonesia. Dengan begitu, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai fondasi bagi seseorang dalam membentuk jati dirinya untuk berperilaku di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan membawa keharmonisan antar manusia di tengah-tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan dasar bangsa Indonesia untuk hidup dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia, yang mana dahulu pernah digantikan keberadaannya dengan paham ideologi lain. Pancasila mempunyai tempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dapat disebut visi atau pandangan hidup yang mendasari dan menjadi tujuan segala hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila mencantumkan nilai-nilai perikemanusiaan dan persatuan, serta keadilan yang diyakini secara universal oleh seluruh dunia, namun sekaligus asas permusyawaratan dan ketuhanan yang menampilkan corak pandangan hidup khas kebudayaan Indonesia, yakni corak religius sosial. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara itu harus jelas dan bersih dari campuran ideologi-ideologi yang menyimpang dan asing baginya. Pengertian yang tepat tentang Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus dicari dalam dokumen kenegaraan, misalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menduduki tempat tertinggi sebagai sumber wewenang dalam hidup kenegaraan, Pancasila sejati dapat mungkin digali dari dalam naskah serta konteks pembukaan itu sendiri, dari dalam sejarah terjadinya, dan kemudian dari dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Hanya dengan demikian dapat dihindari bahwa terlalu banyak unsur subjektif, kepentingan golongan, ambisi pribadi, dan gagasan yang kurang bersangkut paut dengannya ikut mewarnai pengertian Pancasila. Ada banyak permasalahan yang dihadapi tanah air kita. Masalah yang sering didengar meliputi masalah kemiskinan, radikalisme, perbedaan agama, dan masih banyak lain. Solusi yang paling tepat dalam mencegah permasalahan tersebut adalah dengan menanamkan Pancasila pada setiap individu. Pendidikan yang rendah menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Masalah ini berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat dalam kualitas yang diberikan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu hal yang sangat penting diketahui dan diperdalami oleh para remaja pada saat ini. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP mengaku kecewa karena kurikulum pendidikan belum menyertakan mata pelajaran Pancasila. Hal ini sangat vital di saat para remaja tengah menghadapi pengaruh globalisasi yang sangat menekan. Kondisi ini mengakibatkan Pancasila seolah absen di ruang publik dan kehadirannya tidak dirasakan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Terbukti dari hasil berbagai survei yang memperlihatkan semakin melemahnya pemahaman akan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara di masyarakat khususnya para remaja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tengah mempertimbangkan Pancasila untuk dijadikan mata pelajaran sendiri pada kurikulum mendatang. Hal ini menindaklanjuti masukan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perihal pentingnya pendidikan Pancasila bagi siswa maupun mahasiswa. Dikatakan saat ini Kemendikbud tengah menggodok peta jalan pendidikan 2035 dan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peta jalan pendidikan tersebut mengatur langkah teknis dari implementasi revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan rencananya akan disahkan menjadi peraturan presiden pada periode Mei hingga Oktober 2021 mendatang. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang setia pada Pancasila, kita sudah seharusnya mulai dari sekarang memperdalami Pancasila secara mandiri dan mengantusiasi
serta menyambut dengan rasa bangga rencana Kemendikbud yang dibantu juga oleh pemerintah yang akan memasukkan Pancasila ke dalam kurikulum mendatang. Dari permasalahan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya penanaman Pancasila pada setiap individu harus dimulai sejak dini supaya mereka sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dengan adanya Pancasila yang menjadi sumber hukum, sudah seharusnya pemerintah mempersiapkan segala bentuk rencana kebijakan yang bernafaskan kebijakan asas kekeluargaan dan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada rakyat tanpa pandang bulu. Seluruh masyarakat Indonesia sudah sejak lama mendambakan wakil-wakilnya yang peduli pada rakyat, yang mengangkat mereka menjadi penguasa di muka bumi ini. Kembalikan citra Indonesia sebagai negara hukum yang bersih dan menjadikan Pancasila sebagai etika politik bangsa yang murni dan jujur dalam hal pemenuhan tuntutan kewajiban pembangunan yang merata. Korupsi merupakan salah satu kejahatan extraordinary atau kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Korupsi juga merupakan bentuk penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi yang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang. Pada dasarnya, setiap kegiatan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk kekayaan dan kepentingan pribadi dapat kita sebut sebagai korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Terdapat berbagai bentuk dan contoh dari tindakan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang terdiri dari 7 bentuk, yaitu: yang pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Sebagai contoh, kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, suap menyuap. Memberi sejumlah uang untuk dipermudah kebutuhan penyuap. Sebagai contoh, memberi sejumlah uang pada polisi supaya tidak dikenakan sanksi atau denda atau hukuman. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Menggelapkan uang atau dokumen demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Sebagai contoh, penggunaan kwitansi kosong supaya nominal yang dimasukkan bisa direkayasa oleh sang pelaku. Yang keempat, pemerasan. Memaksa orang atau pihak lain untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Sebagai contoh, pungli yang dikenakan aparat pada masyarakat untuk biaya mengurus dokumen tertentu, di mana seharusnya pengurusan tersebut tidak dikenakan biaya apapun. Yang kelima, perbuatan curang. Berbagai bentuk kecurangan adalah tindak korupsi. Sebagai contoh, memborong proyek bangunan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau conflict of interest. Seorang pejabat diberikan peluang yang bisa menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, maupun rekan kerjanya. Sebagai contoh, seorang pejabat mengikut sertakan perusahaan miliknya dalam kegiatan proyek pembangunan. Yang ketujuh, gratifikasi. Memberi hadiah dalam bentuk apa saja dengan maksud terselubung atau tertentu. Sebagai contoh, seseorang memberi hadiah bisa dalam bentuk paket liburan, tiket perjalanan, atau parsel dengan harapan akan menerima timbal balik dari si penerima. Menurut GONE Theory, penyebab terjadinya korupsi terbagi menjadi 4, yakni 1. G atau greed, yaitu keserakahan. Yang kedua, opportunities atau kesempatan. Yang ketiga, needs atau kebutuhan. Dan yang keempat, exposure atau pengungkapan. Terdapat juga pendapat lain yang mengungkapkan bahwa tindakan korupsi dikarenakan 3 hal, yaitu terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Maka dari itu, setelah kita mendengarkan dan mengetahui apa itu korupsi, diharapkan supaya bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal untuk menghindari berbagai bentuk tindakan korupsi. Kita, sebagai warga negara yang baik
juga diharapkan untuk lebih kritis mengenai masalah korupsi dan ikut serta dalam mengikuti kegiatan anti korupsi. Korupsi juga disebabkan oleh faktor lingkungan atau social moral condition yang kondusif untuk melakukan tindak korupsi itu sendiri. Berikut 3 hal yang dapat dipahami terkait lingkungan kondusif yang dapat memungkinkan terjadinya tindak korupsi. Yang pertama, social moral condition yang kondusif karena adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan baik dalam sistem keuangan ataupun status. Yang kedua, social moral condition yang kondusif karena adanya moral confusion atau kebingungan yang disebabkan oleh adanya hukuman-hukuman yang terlalu ringan untuk orang yang melakukan tindak korupsi. Dalam artian, apabila hukuman di dalam sebuah institusi, lembaga, bahkan negara terlalu ringan bagi seorang koruptor, kemungkinan terjadinya tindak korupsi semakin besar. Yang ketiga, social moral condition yang kondusif karena terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam artian, apabila seorang penguasa terlalu kuat, kemungkinan terjadinya tindakan korupsi menjadi besar karena tidak ada kekuatan yang lebih besar untuk mengawasi penguasa tersebut. Terdapat 3 strategi pemberantasan korupsi yang harus kita ketahui. Yang pertama, strategi represif, yaitu strategi yang digunakan dengan upaya penindakan hukum untuk membawa koruptor ke pengadilan. Ada beberapa tahapan seperti penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Tujuan yang ingin dicapai dari strategi ini adalah supaya masyarakat luas takut akan melakukan korupsi. Strategi yang kedua, strategi perbaikan sistem, yaitu bentuk strategi untuk memperbaiki sistem yang masih cacat atau masih memberi sedikit kesempatan bisa terjadinya korupsi. Tujuan dari strategi ini adalah supaya masyarakat tidak bisa melakukan tindakan korupsi. Strategi yang ketiga, strategi edukasi dan kampanye, yaitu strategi yang melibatkan pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat supaya aktif terlibat dalam memberantas korupsi dan membangun perilaku serta budaya anti korupsi. Tujuan dari strategi ini supaya dalam lingkungan masyarakat tercipta suatu kesamaan pemahaman agar masyarakat tidak melakukan tindakan korupsi.